Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam swastiastu, salam kebajikan semua. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 5, struktur baja 2, dengan judul Profil I yang melendut pada sumbu lemah. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Stephen Andreas Sinaga dengan NIM 2204040005. Lalu ada saya sendiri Muhammad Arya Danang dengan NIM 22008. Saya sendiri Alvin Tarigan dengan NIM 2204042. Lalu ada saya Michael Ray Hartutapea dengan NIM 220404066. Lalu ada saya Taufik Rahman Tangjung dengan NIM 220404104. Untuk materi yang pertama akan dibawakan dengan teman kami yaitu Taufik. Silakan Taufik. Yang pertama itu profil I yang melendut pada sumbu lemah. Nilai dari kekuatan lentur nominal Mn diambil berdasarkan nilai terkecil dari dua batasan berikut. Yang pertama leleh, kuman plastis, dan B, tekuk lokal sayap atau flange lokal buckling. Yang pertama leleh, dengan rumus Mn sama dengan Mp sama dengan Fy, Zy lebih kecil 1,6 Fy Sy, di mana Sy dan Zy adalah modulus penampang elastis dan modulus penampang plastis terhadap sumbu Y. Yang kedua, tekuk lokal sayap. Pada penampang dengan sayap kompak, maka kondisi batas tersebut tidak diterapkan. Untuk kondisi penampang dengan sayap non-kompak dan sayap langsing, perhitungan Mn mengikuti prosedur berikut. Yang A, penampang dengan sayap non-kompak dengan rumus Mn dalam kurung MP kurang 0,7 FYSY dikalikan lambda kurang lambda PF per lambda RF kurang lambda PF. Yang B-nya penampang dengan sayap langsing dengan rumus Mn sama dengan FCR dikali SY. Untuk FCR-nya 0,69 E per B per TF pangkat 2, di mana nilai B berbeda untuk profil I dan kanal. Nilai B ditetapkan sebagai sebesar setengah lebar sayap total untuk profil I dan dimensi nominal total untuk profil kanal. Lalu ada tekuk lokal sayap, pengertiannya. Tekuk lokal sayap atau flank lokal buckling adalah fenomena di mana sayap penampang baja mengalami deformasi lokal karena tekanan yang tidak merata. Ini dapat terjadi pada penampang yang memiliki rasio lebar terhadap tebal yang tinggi sehingga sayap menjadi lebih rentan terhadap tekanan lokal. Klasifikasi penampang. Penampang non-kompak. Pengertian. Penampang non-kompak adalah penampang yang memiliki rasio lebar terhadap tebal yang sedang, sehingga sayap dan badan penampang masih rentan terhadap tekuk lokal sayap. Kriterianya, rasio lebar terhadap tebal atau lambangnya lambda harus lebih besar dari batas rasio tebal lebar profil kompak atau lambda P, dan lebih kecil dari batas rasio tebal lebar profil non kompak atau lambda R. Jika lambda P lebih kecil lambda R, maka penampang dapat dikategorikan sebagai penampang non kompak. Lalu ada penampang langsing. Pengertiannya, penampang langsing adalah penampang yang memiliki rasio lebar terhadap tebal yang tinggi, sehingga sayap dan badan penampang sangat rentan terhadap tekuk lokal sayap. Kriterianya, rasio lebar terhadap tebal atau lambda harus lebih besar dari batas rasio tebal lebar profil non-kompak, lambda R. Jika lambda lebih besar dari lambda R, maka penampang dapat dikategorikan sebagai penampang langsing. Modulus penampang elastis atau S, definisinya. Modul penampang elastis mengukur ketahanan struktur terhadap deformasi elastis, yaitu perubahan bentuk sementara yang dapat dipulihkan. Modulus penampang elastis adalah nilai yang menunjukkan kemampuan penampang baja untuk menahan tegangan elastis tanpa mengalami deformasi plastis. Nilai ini sering digunakan dalam perencanaan struktur baja untuk menentukan kemampuan penampang dalam menahan beban tanpa kehilangan bentuknya. Lalu ada modulus penampang plastis atau Z. Definisi, modul penampang plastis mengukur kemampuan struktur untuk menahan beban yang menyebabkan deformasi permanen. Modulus penampang plastis adalah nilai yang menunjukkan
Kemampuan suatu penampang baja untuk menahan tegangan plastis sebelum mengalami deformasi plastis. Nilai ini sangat penting dalam perencanaan struktur baja untuk menentukan kemampuan penampang dalam menahan beban hingga mencapai titik leleh baja. Berikut sini contoh soal di mana digambarkan bisa kalian lihat pada layar, di mana titik A itu merupakan sendi dan titik B merupakan nol dengan panjang batang sepanjang 8 meter dengan pusat P1 4 ton dan P2 5 ton. Jadi hal pertama yang harus kita cari itu pertama adalah reaksi peletakan. Reaksi peletakan yang pertama itu kita harus mencari sigma FA sama dengan 0, yang artinya titik A itu memiliki momen 0. Jadi dapatkanlah rumus dengan nilai vertikal di titik B menuju dengan jarak A ditambahkan beban di P2 dalam kurung L2 tambah L1 tambah beban di titik P1 dikali dengan L1 menghasilkan 0. Di mana nilai vertikal titik B dikali 8 meter karena jaraknya ke titik A itu adalah 8 meter, dan minus karena itu berlawanan dengan arah jarum jam, ditambahkan dengan 5 ton yaitu ada nilai P2 dikalikan 4 meter tambah 2 meter, ditambahkan 4 ton dikali dengan 2 meter. Maka dapatlah hasilnya minus vertikal titik B kali 8 meter tambah 5 ton kali 6 meter ditambah dengan 4 ton dikali 2 meter menghasilkan 0. Maka jika kita teruskan, kemudian akan menjadi nilai minus VB kali 8 meter ditambah 38 ton meter sama dengan 0. 38 ton meter sama dengan 8 meter VB, karena nilai vertikal titik B kita pindahkan sisinya menjadikan titik VB-nya menjadi positif, dan terakhir akan menghasilkan nilai vertikal B sama dengan 4,75 ton. Untuk reaksi peletakan selanjutnya itu adalah sigma MB sama dengan 0. Di mana titik vertikal A dikali NL dikurang P1 dikali L2 kali L1 kali L2 dikurang dengan P1 dikali L1 sama dengan 0. Di mana nanti itu akan menghasilkan nilai vertikal titik A dikali dengan 8 meter dikurang 4 ton kali 6 meter dikurang dengan 5 ton kali 2 meter menghasilkan 0. Dan jika kita teruskan lagi, time-nya akan menghasilkan nilai vertikal titik A kali 8 meter dikurang 34 ton meter sama dengan 0. Kita pindahkan nilai vertikal titik A dikali 8 meter. Kita pindahkan nilai 34 ton meter sama dengan 8 meter vertikal titik A, dan menghasilkan nilai vertikal titik A sama dengan 4,25 ton. Untuk kontrol reaksi sendiri, di mana sigma V ini menggambarkan beban yang didapat dari suatu struktur itu harus menghasilkan 0 agar tetap seimbang. Di mana nilai VA ditambah VB dikurang dengan nilai beban P1 dikurang P2 harus hasilnya adalah 0. Jadi 4,25 ditambah dengan 4,75 dikurang dengan 4 ton dikurang dengan 4 ton akan menghasilkan 0. Jadi struktur yang ada di gambar ini adalah seimbang. Baik, lalu setelah kita melakukan kontrol dan menemukan bahwa strukturnya itu seimbang, maka kita di sini mencari bidang momen, lintang, dan normalnya. Untuk yang pertama, itu kita ambil potongan dari A ke C. Untuk momennya itu dia MX sama dengan VA dikali dengan X, di mana X itu adalah jarak dari potongan-potongannya. Lalu di sini ada M0, M1, dan M2. M0 sendiri hasilnya 0 ton meter, M1 4,25 ton meter, dan M2 itu 8,5 ton meter. Lalu untuk lintangnya sendiri, itu dia sama seperti VA, yaitu 4,25 ton. Lalu untuk normalnya itu karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja, maka NX-nya sama dengan 0. Next. Lalu untuk potongan kedua itu adalah potongan CD. Untuk momennya, rumusnya sini adalah MX sama dengan VA dikali 2 tambah X, yaitu adalah 2 jarak L1, dan X itu adalah jarak potongannya, dikurang dengan P1 dikali dengan X. Untuk M0-nya itu hasilnya adalah 8,5 ton meter, untuk M2 adalah 9 ton meter, dan untuk M4 adalah 9,5 ton meter.
Untuk lintangnya sendiri adalah Lx sama dengan VA dikurangi P1, di mana hasilnya itu adalah 0,25 ton, dan sama seperti yang sebelumnya, di sini tidak ada gaya horizontal yang bekerja, maka gaya normalnya adalah 0. Next. Lalu yang terakhir ini adalah potongan BD. Untuk momennya sendiri itu Mx sama dengan Vb dikali X, di mana M0-nya sendiri adalah 0 ton meter, M1-nya 4,75 ton meter, dan M5 di sini adalah 9,5 ton meter yang menjadikan M5 adalah momen maksimumnya. Dan untuk konversi satuan di sini yang akan kita pakai di perhitungan selanjutnya, 9,5 ton meter ini akan kita ubah satuannya menjadi kilonewton milimeter, dan itu hasilnya adalah 93.163,175 kilonewton milimeter. Untuk lintangnya sendiri, Lx sama dengan negatif dari Vb sama dengan negatif dari 4,75 ton, dan untuk normalnya sama seperti sebelumnya karena tidak ada gaya horizontal, maka gaya normalnya adalah 0. Maka untuk gambar bidang momen dan lintang bisa kita lihat seperti berikut. Dengan 9,5 adalah momen maksimumnya. Next. Jadi di sini kami juga membahas profil E, yang dimana profil E inilah yang digunakan dalam struktur ANAS yang teman saya jelaskan sebelumnya. Yang dimana profil E-nya ini, IWF-nya itu kami gunakan 250 kali 125 kali 6 kali 9, dan BJ-nya itu kami asumsikan BJ-nya itu BJ37, dan tinggi profilnya itu 125 mm, lebar sayapnya 250 mm, tebal badannya 6 mm, tebal sayapnya 9 mm, E-nya 200.000 MPa, yang dimana FY-nya ini didapatkan dari tabel baja IWF 250 kali 125 kali 6 kali 9, FY-nya didapat 240 MPa, ZY-nya didapatkan 72, SY-nya didapatkan 47. Next. Nah, sesuai dengan buku perencanaan struktur baja, untuk pengerjaannya pertama lelehnya dulu. Yang dimana di lelehnya ini melakukan pengecekan dengan rumus MN sama dengan MP sama dengan FY kali ZY lebih kecil 1,6 FY kali SY. Yang sesuai dengan keterangan sebelumnya, didapatkan 240 kali 72 lebih kecil atau sama dengan 1,6 kali 240 kali 47. Yang dimana didapatkan hasilnya 240 kali 72 didapatkan 17.280, dan 1,6 kali 240 kali 47 itu didapatkan hasilnya 18.048, yang dimana 17.280 itu lebih kecil dari 18.048, maka hasilnya oke. Terus yang kedua adalah tekuk lokal sayap. Tekuk lokal sayap ini ada dua. Yang pertama yaitu penampang dengan sayap non kompak dengan rumus MN sama dengan MP dikurang MP dikurang 0,7 dikali FY dikali SY dikali lambda dikurang lambda PF per lambda RF dikurang lambda EPF. Yang dimana MN-nya itu yaitu kekuatan lentur nominal, MP-nya adalah momen lentur plastis, FY-nya adalah kuat leleh minimum nilai tergantung mutu baja, SY-nya adalah modulus penampang elastis terhadap sumbu Y, lambdanya itu didapatkan dari B per TF, yang dimana B-nya adalah sayap komponen profil, yang dimana setengah atau setengah lebar sayap totalnya per TF-nya itu yaitu tebal sayap yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga lambda PF-nya itu adalah lambda batas kelangsingan untuk sayap non kompak, dan lambda RF-nya itu adalah batas kelangsingan untuk sayap non kompak. Next. Nah, di sini sebelum pengerjaan di penampang sayap non kompaknya itu kita mencari lambdanya dulu, di mana lambda PF-nya itu dapatkan rumus 0,38 dikali akar E per FY didapatkan hasil 10,96, sementara lambdanya yaitu B per TF maka didapatkan hasilnya 13,88, dan juga lambda RF-nya itu dengan rumus 1,00 dikali akar E per FY didapatkan hasil 28,86. Nah, setelah kita kerjakan lambdanya, kita lanjut ke rumus awalnya tadi, MN sama dengan MP dikurang MP kurang 0,7 dikali FY dikali SY dikali lambda dikurang lambda PF per lambda RF dikurang lambda PF. Nah, setelah itu didapatkan hasil. Di sini tadi MP-nya didapatkan di titik lelehnya tadi didapatkan hasil 17.280 dikurang 17.280 dikurang 0,7 dikali 240 dikali 47 dikali 13,88 dikurang 10,96 per 28,86 dikurang 10,96. Maka didapatkan hasil 15.749,20. Next.
Setelah itu penampang sayap langsingnya, yang dimana FCR sama dengan 0,69 E per B per TF pangkat 2, yang dimana dapatkan hasil 716,3. Setelah itu MN sama dengan FCR kali SY, FCR-nya tadi didapat di penampang sayap langsingnya itu 716,3 dikali SY-nya 47, maka didapatkan hasil 33.666,1. Next. Selanjutnya kita perlu memastikan apakah profil ini cocok digunakan untuk konstruksi seperti yang tadi itu. Maka kita menggunakan faktor koreksi. Kekuatan untuk nominal MN ditentukan dari nilai tonda yang diperoleh dari kekuatan untuk nominal yang diambil adalah dari keadaan tekuk lokal sayap dengan penampang sayap non kompak, yaitu nilai MN-nya sama dengan 5 kubik. Kekuatan untuk desain faktor koreksi desain PBMN harus lebih besar dari kekuatan lentur perlu atau MU. Maka 0,9 dikalikan dengan 15.749,20 menghasilkan 14.174,28 ampere cm kubik kilonewton milimeter. Maka jika kita membuat perbandingan kuat lentur nominal dengan nilai momen maksimum pada struktur, yaitu 14.174,28 kN 3.163,175 kN milimeter. Jadi bisa dikatakan bahwa struktur ini tidak cocok atau profil IWF ini tidak dapat menahan beban luap. Misalnya ini ada terjadi pada suatu konstruksi, disarankan untuk mengganti dimensi profil IWF atau kita menyesuaikan bebannya lagi. Mungkin sekian yang bisa kami dari kelompok kami bisa sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih.